rentangnya jauh sekali. Ibu pernah dengar tentang yang nggak kenapa-napa, nggak simptomatik, bahkan dia bingung ketika diperiksa positif. Loh, bahkan banyak juga yang diperiksa antibodinya ternyata dia pernah sakit. Dia sendiri nggak tahu, oh ternyata sudah ada kekebalan di dalam tubuhnya. Itu banyak ya, sampai ada yang meninggal. Jadi rentangnya jauh sekali dari yang tidak kenapa-napa sampai kenapa-napa, bahkan mengancam nyawa. Karena virus ini mudah menyebar. Tetapi Bu, menyebar belum tentu terpapar kalau kita bawa senjata yang tadi itu ya, alkoholnya dibawa. Jadi bisa saja kita terkena di handphone. Kita naruh handphone kita ini ada virusnya, kita pegang ya. Bisa juga di meja, di gagang pintu, di keran air, di umum kita bisa ya. Tapi kalau kita pakai jimat yang tadi Bu, pakai alkohol 70% disemprot selama 1 menit tangan kita, maka kita nggak bisa terpapar. Jadi itu penting sekali. Kita nggak akan terpapar kalau tangan kita selalu bersih, mencuci tangan, atau kalau misalnya nggak ada cuci tangan, kita pakai disinfektan. Ya, kalau kita imunitasnya bagus, virus itu menginfeksi masuk ke sel. Ya, kalau sel kita kuat, bisa menangkis, maka ketika kita terpapar, misalnya tidak sadar kita terpapar, itu juga tidak terinfeksi ya kalau imunitas bagus. Nah, kalau kita terinfeksi, banyak yang tidak sakit yang namanya asimptomatik ya. Kalau kita sakit, tapi kita menghubungi segera fasilitas kesehatan, maka kita tidak kritis ya. Kritis juga sekarang 75%, 79% itu bisa ditolong ya, bisa selamat, hanya sebagian yang meninggal dunia. Jadi ini rentangnya sangat lebar sekali. Masih ada kita bisa memotong di titik-titik mana ya. Kuncinya selamat dari COVID adalah selain hidup bersih dan sehat, juga imunitas. Ini penting sekali, imunitas itu berasal dari makanan yang sehat. Maka tolonglah ibu-ibu, sekarang banyak sekali saya melihat gerakan perempuan yang kita buat bersama di kota Surabaya, itu sudah ada sampai pelatihan-pelatihan hidroponik, kemudian miara ikan gitu, untuk mengurangi beban keluarga juga supaya pengeluaran bisa diatur ketika pandemi ini ya, kita tetap bisa makan makanan yang sehat ya. Kesimpulannya, virus yang masuk ke dalam tubuh ya, masuk ke sel tubuh, ke dalam tubuh kita, misalnya kita terinfeksi ya, itu akan mati dengan antibodi dalam waktu berapa hari? 10 sampai 14 hari. Jadi dalam waktu 10 sampai 14 hari, kalau kita asimptomatik misalnya positif atau bergejala ringan, dalam 14 hari kita akan sembuh ya. Kalau kita bergejala berat, nah itu harus ditangani oleh dokter, biasanya bisa lebih dari 3 minggu perawatannya. Kemudian virus yang menyebar di permukaan benda mati akan mati sendiri juga Bu. Contohnya yang menempel di kertas atau tisu itu 3 jam mati sendiri, di plastik 3 hari, di kaca 4 hari, di uang kertas 4 hari, tembaga 4 jam, besi 2-3 hari, kayu 2 hari. Jadi itu yang menempel di permukaan juga bisa mati, tetapi lebih baik lagi kalau permukaan yang sering didatangi orang itu sering didisinfeksi. Makanya kan gagang pintu setiap 4 jam kita buat protokol kesehatan dalam kerja itu harus dibersihkan gagang pintu setiap 4 jam dengan disinfektan. Tujuannya untuk menghindari penularan itu. Ya, oleh karena itu ya, jika dalam 14 hari semua masyarakat bersama-sama ya memakai masker dan melakukan protokol kesehatan, coba bayangkan 14 hari ke depan artinya virusnya ada apa enggak. Misalnya satu gedung Telkom, kita nggak tahu, misalnya kita andaikan di sana ada 100.000 virus yang beredar di satu gedung Telkom. Terus semua karyawannya memakai masker dan melakukan 3M, kemudian disinfeksi selama 14 hari dengan tertib. Maka 14 hari ke depan bisa jadi di Telkom sudah tidak ada lagi virus bersih. Ya, itu bisa. Karena
virus itu berpindah dari manusia sebenarnya. Jadi di awal itu kita tahu bahwa virus itu banyak berkembang di rumah-rumah yang ber-AC, kan pernah dengar ya waktu awal-awal kan di rumah yang ber-AC, karena memang kebanyakan virus itu ketika dari China itu orang-orang yang naik pesawat yang nyampe sini, biasanya orang yang naik pesawat rumahnya ber-AC, kemudian temennya orang yang rumahnya ber-AC juga, dan banyak di gedung-gedung. Tetapi satu rumah, misalnya rumahnya nomor 12A, nomor 13 ya tidak tertular, bukan berarti satu RT jadi tertular ada yang positif, karena virus tidak bisa loncat ke rumah sebelah, itu dibawa orang. Jadi orang itu misalnya ke kafe yang jaraknya 10 kilo, nah penyebarannya ya di kafe itu gitu. Kalau dia nggak datang ke rumah tetangganya nggak kena, walaupun rumahnya berdempetan ya. Jadi virus itu nggak bisa jalan sendiri, dia dibawa oleh manusia ya. Jadi manusia bergerak, virusnya bergerak. Begitulah perjalanan virus Wuhan datang ke rumah kita ya, sekitar rumah kita atau di lingkungan kita. Begitulah jalannya gitu. Jadi dibawa oleh orang. Makanya penting sekali kita menganggap semua orang adalah asimptomatik. Itu kuncinya. Jadi ibu-ibu semua harus menganggap dan harus kasih tahu keluarganya, anggap semua orang asimptomatik supaya kita benar-benar berhati-hati. Itu adalah kuncinya. Jadi kalau kita paling-paling dia negatif, kita nggak tahu, kita bisa deteksi. Tapi kalau kita menganggap orang asimptomatik, jadi kita benar-benar berhati-hati ya. Jadi dengan protokol kesehatan secara disiplin, maka mata rantai penularan akan berhenti. Kenapa sekarang nggak berhenti-berhenti? Karena masih ada kelompok-kelompok, masih banyak orang-orang yang nggak menjalani protokol kesehatan. Maka oleh karena itu, kita harus membantu negara ini keluar dari masalahnya. Ibu-ibu yang mengikuti acara hari ini harus membantu memberi kabar ke teman-temannya yang lain atau mengajak acara seperti ini juga agar semuanya kompak. Kalau kita kompak seperti di Taiwan, bisa zero case gitu ya. Jadi bisa angka kejadiannya 0. Jadi ada beberapa provinsi kemarin dilaporkan ada 2 provinsi yang tidak ada kejadian, ada Lampung dan satu lagi saya lupa mana, ada 2 provinsi yang tidak ada kejadian. Jadi di Indonesia juga ada beberapa provinsi yang mulai angka kejadiannya zero case. Nah itu harus kompak ya, harus kompak semua. Ini penting kita bersama-sama bergotong royong untuk melakukan 3M. Kalau kita melakukan 3M, kita membantu bukan saja keluarga kita, bukan saja diri kita sendiri, tetapi banyak hal yang kita bantu. Iya, jadi peran perempuan dapat sebagai exit strategi pandemi COVID ini. Ya, ini waktu itu kita pertama kali launching gerakan perempuan di Surabaya, Bu. Terus kita melatih juga tentang isolasi mandiri, bagaimana strategi ketika terpapar, yaitu dengan telemedicine, tanda-tanda dikenali, ini di Surabaya. Ya, kemudian kita ke Malang, kemudian juga ke Kabupaten Malang, terus sudah ada di mana-mana, di Manado, di Medan, kemarin di Medan, Sulawesi Selatan, Lembang, dan berbagai provinsi. Kita berjejaring bangun gerakan perempuan untuk sama-sama supaya kompak ya. Tapi penduduk kita itu 270 juta. Jadi keluarganya juga misalnya sepertiga itu ada 80 juta lebih. Ini adalah bukan hal yang mudah tanpa semua berperan untuk mengatasi masalah pandemi ini ya. Ada satu pesan dari Margaret Thatcher, pentingnya seorang ibu ya, jika Anda menginginkan sesuatu untuk dikatakan, mintalah kepada pria. Tapi jika Anda menginginkan sesuatu untuk dilakukan, mintalah kepada wanita. Kenapa ini penting? Karena ini pengalaman saya sendiri gitu. Saya kalau ada pasien, saya pasti tanya, anak perempuannya mana Pak? Gitu. Kalau misalnya datang anak laki-laki, kadang-kadang saya ingatkan nanti kontrol ya, lusa, obatnya diminum itu hilang semua gitu loh, nggak diikuti. Tapi kalau saya tunggu gitu, ibu mana? Kalau misalnya ada bapak-bapak, ibu mana? Ya nanti baru datang. Nah, saya nungguin ibunya datang baru saya ngomong. Itu pengalaman saya sendiri.
Jadi untuk melakukan sesuatu kita sangat berharap peran-peran ibu-ibu ini gitu di rumah dalam menyiapkan masker, hand sanitizer, menyiapkan anggota keluarganya, menasihati anggota keluarganya dengan baik. Ini penting sekali ya. Memang mungkin ya kayak saya nih masih muda, kemudian alhamdulillah sehat. Suami saya masih muda, alhamdulillah sehat. Saya 4 masih kecil-kecil ya, tidak mempunyai kelompok, tidak masuk kelompok rentan. Tapi kenapa saya harus pakai masker? Keluarga juga semua harus pakai masker, membawa jimat supaya bisa menembak yang menempel dan menjaga jarak. Karena saya punya ibu ya yang masuk kelompok rentan, usianya sudah tua, kemudian juga organ-organnya sudah melemah ya. Kalau tidak melakukan protokol kesehatan, sama saja saya secara perlahan-lahan ada kemungkinan membunuh orang tua tercinta saya. Jadi ini resikonya besar sekali, Ibu. Kalau kita tidak menjaga protokol kesehatan, kita bisa menjadi pembunuh orang yang tercinta di rumah. Gitu. Jadi ini bukan main-main gitu. Banyak sekali orang tua di rumah, kebanyakan kita dengar waktu itu di Italia, nggak keluar at home, bekerja juga enggak, tapi dia terkena COVID dan akhirnya meninggal dunia. Karena apa? Karena orang mudanya yang tidak menjaga dengan baik. Bisa jadi kita adalah kelompok yang tidak rentan, tidak mempunyai dampak yang berat di kesehatan di pandemi. Tapi kalau kita lalai, kita akan membunuh orang-orang yang kita cintai. Jadi penting sekali, ini bukan perkara yang remeh-temeh ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ini bukan perkara yang remeh-temeh. Ini untuk menyelamatkan orang-orang yang kita cintai. Ya banyak sekali Bu, saya juga rasanya nangis setiap hari mendengar berita kalau teman sejawat saya meninggal dunia gitu dalam menjalankan tugas, kemudian dia terinfeksi dan dia tidak tertolong. Itu adalah sebuah pukulan tersendiri lah. Kita semua prihatin dengan kondisi ini semua ya. Marilah kita sama-sama saling menjaga ya. Apa yang saya sampaikan ini sudah semua Ibu. Kalau Ibu memahami semua, bagaimana cara melindungi keluarga supaya tidak terinfeksi, kemudian bagaimana kita selamat ketika kita terpapar, yaitu dengan apa? Segera menghubungi fasilitas kesehatan, bisa secara online, apalagi di Jakarta ini banyak sekali startup. Saya berharap Telkom juga mungkin Telkomedika bisa mengeluarkan startup khusus ya, konsultasi kepada karyawan-karyawannya agar tidak harus nunggu besok untuk menghindari angka kematian itu. Dan kita berharap ke depan vaksin ditemukan, kemudian juga virusnya bermutasi sehingga penularannya virulensinya berkurang dan pandemi ini cepat terkontrol. Tetapi sebelum kita mencapai pada titik itu, sebelum pandemi itu terkontrol, kita semua mesti hidup. Dengan apa? Dengan 3M. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Memang benar dokter, karena sebagian besar penduduk di Indonesia ini paling banyak itu didominasi oleh perempuan. Jadi perempuan pegang peranan penting dalam protokol pencegahan kesehatan di Indonesia ini, terutama untuk pencegahan COVID-19 ini. Dokter, tadi selama memberikan paparan di room chat kita sudah banyak pertanyaan-pertanyaan, Dok. Ini ada beberapa yang memang kami ambil, nanti sebagian kita akan jawab via WA chat dari dokter-dokter dari Telkomedika. Ini salah satunya, Dok, saya bacakan pertanyaannya, bisa langsung nanti dijawab. Pertanyaan dari Ibu